Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara orang kaya berinvestasi. Pernahkah Anda berpikir bagaimana cara orang kaya berinvestasi? Apa saja yang dilakukan oleh orang kaya untuk menginvestasikan uang mereka? Nah, kita akan membahasnya di video ini. Orang kaya menginvestasikan uang mereka dengan cara yang strategis dan disiplin. Mereka menerapkan berbagai cara untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan mereka. Berikut adalah 9 cara orang kaya berinvestasi. Let's check them out. Yang pertama, jangka pendek versus jangka panjang. Berdasarkan jangka waktunya, investasi ada 2 jenis, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah jenis investasi yang dikelola dalam kurun waktu singkat, yaitu hitungan bulan atau tahun yang singkat, misalnya 1 tahun sampai 2 tahun. Sedangkan investasi jangka panjang adalah jenis investasi yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama, bertahun-tahun, lebih dari 2 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Nah, orang kaya akan menyeimbangkan investasi jangka pendek dan jangka panjang sesuai tujuan keuangan mereka. Strategi investasi jangka pendek membuat dana lebih mudah untuk dicairkan dalam waktu singkat dan tetap memberi keuntungan. Sementara itu, investasi jangka panjang memungkinkan potensi pertumbuhan yang lebih besar. Nilai investasi berkembang signifikan dalam jangka waktu yang lama. Strategi investasi jangka pendek memberi fleksibilitas dan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sedangkan investasi jangka panjang menawarkan potensi keuntungan yang semakin berkembang dan peningkatan modal dari waktu ke waktu. Tentu saja, orang kaya memiliki penasehat keuangan profesional yang membantu mereka dalam memilih jenis investasi yang sesuai. Yang kedua, resiko besar versus resiko kecil. Selain jangka waktu, cara orang kaya berinvestasi adalah dengan mempertimbangkan resikonya, apakah termasuk investasi dengan resiko besar atau resiko kecil, high risk atau low risk. Besar kecilnya resiko tentu saja dibarengi dengan besar kecilnya imbal hasil. Apakah Anda pernah mendengar istilah high risk, high return dan low risk, low return? Investasi high risk, high return adalah jenis investasi yang berpotensi memberi imbal hasil besar dengan risiko yang tinggi. Semakin besar imbal hasil yang ingin diperoleh, semakin besar pula risiko yang perlu dikelola. Contoh investasi high risk, high return adalah saham, real estate, bisnis, cryptocurrency, dan sebagainya. Sedangkan investasi low risk, low return adalah jenis investasi yang memiliki risiko kecil dan imbal hasilnya juga kecil. Semakin kecil resikonya, maka semakin kecil pula imbal hasil yang bisa diperoleh. Contoh investasi low risk, low return adalah deposito, obligasi, reksadana pasar uang, emas logam mulia, dan sebagainya. Orang kaya akan melakukan investasi yang seimbang antara resiko rendah dan resiko tinggi. Kombinasi investasi resiko tinggi dan resiko rendah memungkinkan mereka mencapai strategi investasi seimbang, mencari peluang pertumbuhan sambil melindungi aset kekayaan mereka. Yang ketiga, diversifikasi investasi. Cara orang kaya berinvestasi berikutnya adalah dengan melakukan diversifikasi investasi. Apakah Anda pernah mendengar istilah diversifikasi investasi? Well, diversifikasi investasi adalah penyebaran uang ke berbagai instrumen investasi, industri, dan wilayah geografis. Diversifikasi investasi adalah strategi mendasar yang digunakan orang kaya untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan keuntungan dalam portofolio mereka. Jika satu instrumen investasi merugi, maka mereka nggak kehilangan semua uang karena mereka berinvestasi di instrumen lainnya. Diversifikasi membantu menciptakan portofolio investasi yang lebih stabil. Yang keempat, investasi saham. Orang kaya memanfaatkan investasi saham sebagai strategi untuk menumbuhkan kekayaan mereka. Apakah Anda pernah mendengar istilah investasi saham? Well, saham adalah bukti bahwa seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Berinvestasi saham artinya berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari potensi pertumbuhan perusahaan tersebut. Tentu saja sebelum melakukan investasi saham sebuah perusahaan, orang kaya melakukan penelitian dan analisis menyeluruh tentang perusahaan tersebut. Banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih saham perusahaan seperti kinerja keuangan perusahaan, keunggulan kompetitif,
tren industri, dan tim manajemen. Saham adalah salah satu jenis investasi yang berpotensi memberi imbal hasil yang besar. Tentu saja dibarengi dengan resiko yang besar pula. Untuk itu, mereka memiliki strategi manajemen resiko yang jelas untuk mengelola resiko tersebut. Selain itu, orang kaya biasanya berdiskusi dengan ahli keuangan profesional sebelum memutuskan membeli saham sebuah perusahaan. Yang kelima, investasi properti. Selain saham, orang kaya berinvestasi di properti. Mereka mengalokasikan sekian persen kekayaan mereka untuk aset real estate termasuk properti residensial dan komersial. Mereka melakukan diversifikasi investasi ke berbagai jenis real estate seperti apartemen tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, properti industri, villa, hotel, atau resort. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan sebelum membeli sebuah properti seperti lokasi, permintaan pasar, potensi pendapatan sewa, dan prospek pengembangan di masa depan. Orang kaya juga memanfaatkan pinjaman untuk mendapatkan lebih banyak aset properti. Tapi mereka tetap berhati-hati dan memperhitungkan berbagai risiko dalam mengambil hutang untuk investasi properti. Yang keenam, investasi obligasi. Orang kaya melakukan investasi dalam instrumen obligasi. Apakah Anda pernah mendengar istilah obligasi? Apa itu obligasi? Well, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, kota, dan perusahaan. Obligasi menawarkan tingkat bunga tetap selama periode tertentu. Orang kaya berinvestasi dalam berbagai obligasi termasuk obligasi pemerintah, obligasi korporasi, obligasi daerah, dan bahkan obligasi internasional. Setiap jenis obligasi memiliki profil resiko dan tingkat bunga pengembalian yang berbeda. Saat memilih obligasi, orang kaya dengan hati-hati mempertimbangkan toleransi resiko dan tujuan investasi mereka. Obligasi umumnya dianggap lebih aman daripada saham karena memiliki pengembalian tetap dan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Pembayaran kupon bunga obligasi dapat menjadi sumber pendapatan pasif alias passive income loh. Yang ketujuh, investasi bisnis. Orang kaya menggunakan modal mereka untuk berinvestasi pada bisnis. Mereka mencari peluang untuk berinvestasi di perusahaan startup atau bisnis dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Untuk memaksimalkan keuntungan, mereka menggunakan keahlian, jaringan, dan sumber daya untuk mendukung keberhasilan bisnis tempat mereka berinvestasi. Memilih perusahaan yang tepat adalah kunci kesuksesan dalam berinvestasi bisnis. Mereka mencari perusahaan dengan produk atau layanan inovatif, tim manajemen yang kuat, dan berpotensi memberikan pertumbuhan di masa depan. Investasi bisnis memberi orang kaya kesempatan untuk mendukung startup inovatif, mendorong pertumbuhan bisnis, dan berpartisipasi aktif dalam kewirausahaan. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan tim penasehat keuangan, pakar industri, dan investor lainnya untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan. Yang kedelapan, investasi lainnya. Selain saham, properti, obligasi, dan bisnis, orang kaya juga mendiversifikasi investasi ke berbagai instrumen lainnya seperti cryptocurrency, deposito bank, emas logam mulia, dan investasi sesuai hobi. Yes, orang kaya berinvestasi dalam cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital. Apakah Anda pernah mendengar Bitcoin? Nah, Bitcoin adalah salah satu contoh mata uang digital. Cryptocurrency berpotensi memberi pengembalian yang besar. Namun tentu saja dibarengi dengan resiko yang besar pula. Orang kaya juga melindungi kekayaan mereka dalam bentuk deposito bank. Walaupun imbal hasilnya tergolong rendah, deposito memiliki resiko rendah dan gampang dicairkan sewaktu-waktu. Selain deposito, orang kaya juga berinvestasi pada emas logam mulia. Emas logam mulia atau yang sering disebut emas batangan dapat menjaga kekayaan mereka selama ketidakpastian ekonomi. Investasi lainnya yang dilakukan orang kaya adalah investasi sesuai hobi. Yap, mereka berinvestasi dalam barang-barang seni, barang koleksi, mobil klasik, anggur berkualitas, real estate mewah, dan bahkan tim olahraga. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-9, yaitu berinvestasi memperluas koneksi. Selain investasi di berbagai instrumen, orang kaya juga berinvestasi untuk memperluas koneksi. Ini adalah salah satu strategi investasi ampuh untuk mendapatkan akses ke peluang eksklusif, informasi berharga, dan kemitraan yang strategis. Orang kaya paham bahwa hubungan dan koneksi memiliki peran yang sangat besar dalam dunia bisnis. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam acara sosial, ikut klub eksklusif, konferensi, forum, dan kegiatan lainnya di mana para orang kaya dan berpengaruh berkumpul.
Dengan menumbuhkan jaringan yang luas dan beragam, investor kaya dapat memanfaatkan banyak pengetahuan, wawasan, dan peluang investasi potensial yang mungkin tidak tersedia untuk masyarakat umum. Well, itulah 9 cara orang kaya berinvestasi. Apakah Anda tahu cara lain yang dilakukan orang kaya dalam berinvestasi? Silakan tinggalkan opini Anda di kolom komentar ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.